Matahari terbit baru saja mewarnai langit dengan goresan oranye dan merah muda, memantul di permukaan samudra yang bergelombang lembut. Bagi Kai, pemuda berusia 28 tahun dengan rambut coklat bergelombang yang disinari matahari, ini adalah panggilan. Dengan papan selancar kesayangannya yang beraksen aqua, ia mendayung keluar. Tubuh atletisnya bergerak selaras dengan ritme laut. Setiap hari adalah tarian yang sama, pencarian ombak yang sempurna. Tapi hari ini, lautan punya rencana lain untuknya. Saat ia sedang menikmati puncak ombak yang megah, sesuatu terasa berbeda. Arus di bawahnya menjadi lebih kuat. Menariknya dengan kekuatan yang tak biasa. Alih-alih membawanya kembali ke pantai, arus itu menariknya ke arah tebing-tebing curam yang jarang ia kunjungi. Kai berjuang, otot-ototnya tegang, tetapi lautan seolah memiliki kehendak sendiri. Arus itu membimbingnya, bukan menyeretnya, menuju celah gelap di dasar tebing sebuah pintu masuk ke gua laut yang misterius. Dengan sedikit keraguan, Kai membiarkan dirinya terbawa masuk. Begitu di dalam, napasnya tertahan. Seluruh gua bermandikan cahaya biru yang tidak wajar, seolah-olah bintang-bintang samudra berkumpul di satu tempat. Air di sekelilingnya begitu jernih, dan dinding gua berkilauan seperti safir raksasa. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain, sebuah katedral bawah air yang tersembunyi dari mata manusia. Ini bukan sekadar gua, ini adalah sebuah keajaiban. Saat Kai mengagumi keindahan di sekelilingnya, sesosok makhluk melesat melewatinya dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak gelembung. Seekor lumba-lumba hidung botol dengan kulit abu-abu perak yang ramping muncul di hadapannya. Matanya yang cerdas dan hidup menatap Kai dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Lumba-lumba itu berputar-putar di sekelilingnya, seolah mengajaknya bermain. Kai, yang awalnya terkejut, tertawa kecil. Ia mengulurkan tangannya, dan lumba-lumba itu dengan lembut menyentuhnya dengan moncongnya. Seketika, sebuah ikatan terbentuk. Kai menamainya Finn. Finn seolah menjadi pemandunya. Ia berenang di depan, mengajak Kai untuk mengikutinya lebih dalam ke dunia tersembunyi itu. Apa yang dilihat Kai selanjutnya benar-benar di luar imajinasinya. Mereka tiba di sebuah taman karang yang begitu hidup, sebuah kota metropolis bawah laut yang penuh warna. Karang-karang berwarna-warni merah, kuning, ungu menjulang seperti gedung pencakar langit, sementara anemon menari-nari mengikuti arus. Ikan-ikan badut bersembunyi di antara tentakelnya, dan ribuan ikan kecil berkilauan seperti permata hidup saat mereka bergerak serempak. Kai belum pernah melihat terumbu karang yang begitu sehat dan murni. Tidak ada tanda-tanda pemutihan atau kerusakan. Ini adalah ekosistem yang sempurna, tak tersentuh oleh dunia luar. Saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka bertemu dengan penghuni lain yang agung. Seekor penyu hijau besar dengan cangkang berlumut yang dihiasi pola rumit, berenang dengan gerakan yang mantap dan tenang. Ada aura kebijaksanaan di sekelilingnya. Penyu itu seolah menjadi penjaga tua di tempat ini. Kai menatapnya dengan penuh hormat. Penyu itu, yang Kai beri nama dalam hati Sage, balas menatapnya dengan mata tuanya, seolah mengakui kehadiran Kai di dunianya. Bersama Finn dan Sage, Kai merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia belajar ritme kehidupan bawah laut, melihat bagaimana setiap makhluk, besar dan kecil, memainkan peran penting dalam harmoni yang rapuh ini. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kai belajar cara bertahan hidup di surga tersembunyi ini, menemukan bobohan di tebing terdekat, dan meminum air tawar dari tetesan di dalam gua. Setiap hari adalah petualangan baru bersama Finn. Mereka akan balapan melintasi laguna, melompat bersama di atas ombak di dalam gua, dan menjelajahi setiap sudut dan celah dunia ajaib itu. Kai merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi merindukan dunia permukaan. Di sini, di antara karang yang hidup dan teman-teman barunya, ia telah menemukan rumah. Namun, kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Suatu pagi, saat sedang berenang di dekat salah satu pintu masuk gua yang kurang dikenal, Kai melihat pemandangan yang menyayat hati. Sage, sang penyu bijaksana, terperangkap dalam jaring ikan tua yang terbawa arus ke dalam gua. Jaring nilon itu melilit sirip dan lehernya, dan setiap kali Sage bergerak, jaring itu semakin mengencang.
Kepanikan terlihat di matanya yang biasanya tenang. Tanpa ragu sedetik pun, Kai berenang ke arahnya. Finn melesat di sampingnya, mengeluarkan serangkaian suara klik dan siulan cemas. Kai mencoba melepaskan jaring dengan tangan kosong. Tetapi simpulnya terlalu kuat dan bahannya terlalu kasar. Ia bisa melihat Sage mulai kelelahan. Napasnya menjadi lebih pendek. Kai tahu ia harus bertindak cepat. Ia melihat sekeliling dengan putus asa, mencari sesuatu yang tajam. Matanya tertuju pada pecahan cangkang kerang yang tajam di dasar berpasir. Dengan cepat, Kai mengambilnya dan mulai memotong jaring dengan hati-hati satu persatu. Ini adalah pekerjaan yang lambat dan menegangkan. Setiap potongan harus tepat agar tidak melukai Sage. Finn membantu dengan mendorong jaring yang longgar menjauh dengan moncongnya, menjaga agar tidak menjerat Sage lagi. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, potongan terakhir jaring terlepas, Sage bebas. Penyu besar itu mengambil napas dalam-dalam dan menatap Kai dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Tepat pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air di sekitar mereka mulai berputar dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di hadapan mereka, sebuah portal laut raksasa terbuka, berdenyut dengan energi murni. Itu bukan cahaya biru dari gua, melainkan cahaya hangat yang seolah memanggil. Sage berenang perlahan ke arah portal, lalu berbalik menatap Kai sekali lagi, seolah mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Kemudian, dengan satu gerakan anggun, ia meluncur masuk ke dalam portal dan menghilang. Kai menatap portal itu dengan takjub. Finn menyenggolnya dengan lembut, seolah mengatakan sudah waktunya untuk kembali. Kai mengerti, perjalanannya di dunia tersembunyi ini telah berakhir. Ia telah diterima, ia telah belajar, dan ia telah memberikan sesuatu kembali. Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal pada Finn, menepuk sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Kai berenang kembali ke permukaan, keluar dari gua biru, dan kembali ke dunia yang ia kenal. Matahari terasa lebih hangat di kulitnya, dan udara terasa lebih segar di paru-parunya. Namun, ia bukanlah orang yang sama seperti saat ia masuk ke gua itu. Pengalamannya telah mengubahnya selamanya. Ia membawa kembali bukan hanya kenangan tentang keindahan yang menakjubkan, tetapi juga tanggung jawab yang mendalam. Kembali ke pantainya, Kai tahu ia tidak bisa menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Dunia harus tahu tentang keajaiban yang ada di bawah permukaan. Dan yang lebih penting, mereka harus tahu betapa rapuhnya keajaiban itu. Ia mulai berbagi ceritanya, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga lautan kita tetap bersih, tentang bahaya jaring ikan yang dibuang, dan tentang kehidupan luar biasa yang terancam oleh kelalaian manusia. Kai mendedikasikan hidupnya untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara untuk Finn, untuk Sage, dan untuk semua makhluk laut. Papan selancarnya kini bukan hanya alat untuk mengejar ombak, tetapi juga platform untuk menyebarkan pesan konservasi. Dan terkadang, saat ia mendayung sendirian di saat fajar, ia akan melihat sirip yang familiar di kejauhan, melompat kegirangan seolah menyapa. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kembali ke permukaan, sebagian dari hatinya akan selalu berada di dunia tersembunyi di bawah ombak, berjanji untuk melindunginya selamanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten yang menginspirasi. Mari kita bersama-sama menjaga keindahan lautan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.